Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di eh, ini bakal diupload di channel YouTube Utian ya. Ada istilah buat subscriber eh, channel YouTube gue itu namanya Sobut. Oke, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, baik. Baik Pak, aman. Ini kayaknya Baik, apa? baik. Aman. Ternyata Kabar baik. apa beberapa orang walaupun walaupun apa namanya jarang kedengeran tapi pas lihat mukanya lah ini kan si ini gitu ya. Jadi orangnya udah kenal juga gitu. Oke, kenalan dulu ya. Mulai dari nih Iya Pak. berdasarkan ini aja ya, berdasarkan ini. Mulai dari Mbak Ananda. Silakan Mbak. Absen A dulu. Ya. Nama terus komunitasnya apa? Sekarang tinggal di mana? Halo, Mbak Ananda. Oh ya, perkenalkan, nama saya Ananda dari Sagos Sakti Ghost Open Source. Itu komunitasnya di Sragen, tepatnya di SMK Sakti Gemolong. Terus sekarang domisili di Jogja. Jadi ya daring gitu. Tapi Komunitas. masih ada apa relasi ke Oh iya, yang oh iya Pak, yang di sekolah itu ada guru Pak Arnawan. Dia yang kayak istilahnya pembimbingnya gitu, kayak kenal sih Pak Arnawan. sama Pak Irawan. Iya, Emang kenal Link, iya. Berarti ya kamu kan. apa statusnya apa dong statusnya? Statusnya apa kayak pembina gitu ya, kayak alumni atau ya alumni jelas dong, tapi dari sisi komunitasnya Lebih apa posisinya? masih ya anggota sih Pak, ya kan semua sama. Ya nggak ada kayak tingkatan gitu sih. Oke, dia nggak Soalnya juga terbatas, anggotanya dia nggak terbatas, anggotanya gimana Pak? nggak terbatas dia masih di sekolah itu atau udah kan Sakti itu nama sekolahnya kan? Iya Pak, iya. Jadi nggak terbatas dia masih siswa di situ atau guru di situ, tapi juga alumni bisa juga ya. Nah, alumni bisa tergantung orangnya sih, karena juga tiap tahun kan masih ada yang lulus. Jadi yang masih alumni yang mau gabung silakan, tapi prioritasnya yang masih sekolah di sana buat mengenalkan Linux gitu. Oke, siap. Linux dan open source Eh, software. iya betul, Linux dan open source. Oke, siap. Makasih Mbak Ananda. Lanjut Mas Arif. Mas Arif Darmawan. Ya perkenalkan, nama saya Arif Firmawan. Mas Arif, suaranya Karanganyar. kurang kenceng Mas. Karanganyar. Ya, iya. Halo Mas Arif. Halo. Mas Arif, suaranya kurang kenceng Mas. Halo. Ya, suaranya kurang kenceng. Oh ya. Ya. Emang ini. Nah, ya, oke. Man, Ya, gimana Mas? domisili Karanganyar. Sekolah sama kerja di Solo. Kok Ikut komunitas Paguyuban Linux Solo. komunitasnya baru ya Mas? Iya baru. Baru berapa tahun? mulai komunitas kan dari tahun 2019 akhir 2019 itu waktu Oktober kalau nggak salah. Sebenarnya kita tuh mau bikin komunitas sudah lama, kita juga sering kumpul sama teman-teman, tapi awalnya itu bukan bahas Linux sih, lebih ke jaringan. Lebih ke apa? Jadi teman-teman lebih bahas jaringan. Oh, jaringan. Iya, jaringan. Siap. Teman-teman itu. Terus mulai jadi komunitas
Linux Solo itu mulai paguyuban Linux Solo. awalnya itu kita itu semenjak ada OpenStack meetup di Solo itu. Oh ya 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 ya. Siapa yang ngisi di situ? Nah, kita awal awal dari situ mula pengen tuh bikin komunitas. Terus ada Mas Rifki juga, dia yang bantu kita buat report di komunitas ini. Oh, Rifki ini ya, Rifki kayaknya Iya. OpenStack, OpenSUSE juga deh. Iya, waktu itu dia ngisi sama si Ananda. Oh, sama Ananda juga karena dekat dari Jogja ke Iya, Solo ya. Oke, siap. Makasih Mas Arif. siap. Lanjut Mas Daryan nih, orang penting nih di Surabaya nih. Silakan Mas Daryan, tapi harus kenalan dulu. Siap. Selamat malam semuanya. Ah, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darian Rizaluddin. Sehari-hari aktif di kelas atau kelompok Linux Arek Surabaya. Sebagai humas, ini sedang menyiapkan regenerasi anak-anak baru juga. Ya, saya lagi. mantap. Seperti itu Pak Utian. Mantap. Iya. Presidennya sekarang siapa Mas di kelas? Gimana Pak? Presidennya siapa sekarang? Presidennya tetap masih Mas Joko Susilo, tapi kayaknya beliau masih karantina pribadi kan, barusan pulang dari Jakarta soalnya. Oh ya ya ya. Oke, siap. 2 minggu ini sudah di Surabaya, masih belum bisa ketemu tapi. Ya ya ya. Ya. Ya, Siap. itu Pak. Makasih Mas Daryan nih udah terkenal lah nih Mas Daryan. Lanjut Mas Coco. Silakan Mas. Halo. Ya, terima kasih. Nama saya Koko Syafrul, mewakili Open SUSE Indonesia. Silakan lihat-lihat di OpenSUSE.id. Kira begitu, Pak. Gokil nih, OpenSUSE Indonesia. Yang saya tahu ya. Durhaka sih, Pak. Kenapa? Kalau nggak kenal Mas Kuku mah durhaka, Pak. Yo Masa. kerennya OpenSUSE Indonesia nih satu-satunya yang saya tahu ya, kok satu-satunya komunitas distribusi Linux itu yang masih aktivitasnya masih banyak, masih bertahan gitu. Terus jumlah anggotanya tuh masih banyak banget gitu. Iya nggak sih? Iya nggak Mas Cece? Lumayan, Pak. Lumayan. Iya, kalau dulu kan yang kenceng itu Ubuntu sama Fedora kan. Secara distribusi kan, Ubuntu Fedora tuh kenceng. Sekarang kayaknya OpenSUSE kenceng. Sampai bikin konferensi ke Bali luar biasa. Saya diongkosin ke Bali. Konferensi remote itu Pak. Mantap. Oke, thank you Mas Coco. Lanjut Mas, saya manggilnya Mas Nur aja ya karena ada Mas Arif nih biar ini ya. Ya, siap. Oke, Mas Nur Arifin, silakan Mas. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Nur Arifin dari kita sebenarnya semi BEM sama komunitas. Jadi saya selaku ketua BEM di kampus saya. Cuman kemarin dapat info juga dari teman-teman dari kelas sama rekan saya, Pak Aryo, mungkin ada yang kenal, Aryo Nugroho. Ya. Bisa kenal dong. Ya. Itu terus dikasih tahu coba gabung di gerak dari rumah.id ini. Ya. Gitu. Jadi menarik sih tadi cerita istilah ketua BEM itu apa disebutnya? Gubernur. Kalau fakultas sebutnya gubernur. Kalau di fakultas istilahnya gubernur. Ini Iya. luar biasa ya. Ini pertanyaan saya tuh kalau yang BEM pusat presiden ya? Ya, presiden. Nah, gubernur sama presiden berantem gak nih? Gimana Mas Nur?
aman-aman aja sana ya? Alhamdulillah. Aman Saya sehari-hari di Mojokerto sih Pak. Oh. Kan udah 2 minggu lockdown di Narotama, di Surabaya lebih tepatnya. Jadi kegiatan kampus di apa? Belajar dari rumah ya? Iya dari Mas. Oke, siap. Makasih Mas Nur. Oke, lanjut Mas Panji. Mas Panji anak Indi nih. Yoi. Ya, ya, ya Pak. Silakan Mas Panji. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Perkenalkan, saya Panji Iman Baskoro, perwakilan dari SCAN, Sticky Computer and Networking Club. Oke. Itu, Pak. Apa itu komunitas apa? Jadi kita sebenarnya lebih ngarah ke UKM Pak, salah satu UKM di kampus Sticky Malang. Oke. Nah, untuk kita kenapa bisa tahu event gerak dari rumah ini, soalnya waktu itu saya lupa, saya lihat di statusnya Pak Utian atau Pak Samsul ya. Ya. Kan kalau Pak Samsul di Malang kan artis ya. Wah. Jadi Facebooknya rame. Aduh. Saya percaya itu. Iya Pak, kalau di Malang kan klaim wah Pak Samsul wah gitu. Ya, jadi waktu itu kebetulan scrolling jam 3 pagi gitu kan, jam- langsung email gitu Pak. Iya, Kayaknya asik kayak Iya. gitu. Ya. Keren. Ininya apa bahasan di komunitasnya berarti networking ya? Networking Pak. Apa aja tuh ininya? Mikrotik, Cisco. Kalau kita kemarin terakhir Mikrotik sama Cisco sih Pak, udah nyoba. Kan saya kebetulan juga alumninya 01 Pak. Oh gitu. Kemarin nyoba diimplementasiin kayak yang dasar-dasar infrastruktur kayak ya udah belajar apa itu paling enggak yang kayak Docker gitu-gitu. Aha. Ternyata minatnya kurang Pak. Iya, Akhirnya iya, kita iya. balikin lagi yang ke lama gitu. Ya penting juga sih, maksudnya base networking itu kan buat cloud atau DevOps itu tetap penting. Iya Pak, betul sekali. Kenapa saya ngomong gitu? Karena Scan ya, namanya siapa? Scan. Iya, scan Pak. Scan itu sudah ikutan gerak dari rumah. Oke, thank you Mas Panji ya. Iya Pak. Siap, lanjut. Mas Pak Samsul lah, Pak Samsul nih, artis di Malang tadi yang disebut sama artis. Aduh. Ini Silakan. Pak Utian tuh sebenarnya ngeri kesaingin aja Mas Samsul. Iya. Bahkan workshopnya itu gue bajak, gue minta udah Pak Samsul ikutan aja ke sini. Silakan Pak Samsul cerita dulu dong. Oke, saya Samsul Arif. Saat ini Bentar, diulang Pak Samsul. Gimana? Saya Samsul Ma'arif. Saat ini tinggal di Malang. Kalau asli saya dari Cilacap, Jawa Tengah paling barat. Ya. Di sini dari KLIM, Komunitas GNU Linux Malang, sebagai pengurus. Ya karena KLIM ini nggak ada strukturnya, ya kita komunitas ya yang nggak ada ketuanya gitu. Ya. Jadi ya mungkin pernah ada di YouTube-nya Pak Utian atau YouTube Bitek. YouTube-nya Bitek, kita pernah cerita tentang klip. Iya, benar. Pokoknya Pak Samsul ini legenda ya. KTP sekarang mana KTP? KTP Cilacap atau Malang? KTP saya masih Cilacap Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau pilkada pulang ke Cilacap ya. Cilacap. Tapi tidak boleh dulu, pilkadanya juga ditunda. Ditunda. Nggak boleh mudik katanya gitu. Tapi di sana di Cilacap udah banyak yang mudik juga, ternyata di desa saya aja ada 114 yang dari Jakarta, dari mana itu. Ternyata meskipun udah ada himbauan untuk tidak mudik dulu gitu. Iya. Tetap banyak yang mudik gitu. Ya. Ya Emang perlu diharamin dulu Pak mudik, baru nggak ada yang mudik kali. bisa. Oke, ini udah semua ya kenalan ya? Iya Pak. Ah? Sudah Pak. Iya Pak.
Ya udahlah Ki, gua kasih kesempatan nih Ki. 5 detik doang Kesempatan. ya. Saya Rizky Bawaji dari Glip. Oke. Komunitas yang tidak ada Cukup. aktivitasnya. Yoi. Gelip itu Mas apa Dar- Pak Ustadz? Mas Darian nih, kan tadi lagi kaderisasi ya. Iya. Ya kalau Bisa ada ketua, kan? kalau ada anak-anak Surabaya yang tinggal di Bogor, suruh masuk Glip aja lah. Ada Pak ya. Oke, itu Pak ya. kalau kalau kelas kan udah banyak banget anggotanya tuh. Masuk Glip aja. Oke. Oke, gue udah ngelis nih ada beberapa pertanyaan nih. Ini pertanyaannya harus dijawab nih biar Sobut dapat pemahaman yang biar ada manfaatnya lah kita kongko-kongko gini kan. Jadi jangan sampai nggak ada faedahnya. Wah. Pertanyaannya buat Glip kelas Klim Paguyuban Linux Solo sama OpenSUSE ya. Nanti dijawab gantian. Kapan perang di Penogoro? Tidak seperti itu dong pertanyaannya. Oke, kalau ditanya berkomunikasi itu penting atau enggak sih gitu? Pasti jawabannya penting dong karena teman-teman semua itu aktivis lah di komunitas. Nah, pertanyaan saya apa yang bikin menurut teman-teman semua kenapa berkomunitas itu penting gitu? Alasannya apa gitu? Kita mulai dari Mas Rizky dulu lah nih, Mas Rizky orang Aduh. Bogor nih. Karena apa? Jawabannya pasti standar gitu. Oke. Ya kalau menurut gue sih Pak, kenapa komunitas penting ya karena gue seneng nangkring aja Pak. Jadi mungkin ketika anggota-anggotanya udah nggak nangkring juga mungkin karena berkeluarga atau yang hal-hal pribadi lah gitu Pak. Kerja Yang sibuk emang kerja ya gitu. nggak mungkin lagi gitu. Kayaknya emang seneng nangkring aja sih Pak gitu. Jadi motifnya nangkring ya. Maksudnya nangkring. Oke. Seperti jawaban yang mudah diduga gitu. Jawaban lo tuh. Oke, Mas Darian. Nih, Pak, bukan apa-apa lah. Kenapa? Gimana itu kalau nggak ada yang nangkring Pak ya? Sampai-sampai itu Mas Darian fotonya tuh selalu lagi ngopi gitu. Dia sampai videoin Bamba Cafe gitu Mbak. Itu Pak, kurang ngopi nangkring apa coba? Jadi memang aktivitas komunitas itu nangkring ya. Nongkrong lah gitu ya. Ya, cuman kebetulan punya interest yang sama gitu Pak. Jadi di situ lah kita bikin aktivitas gitu Pak. Oke lah, siap. Lumayan. Mas Darian gimana Mas? Pendapatnya Mas, kenapa berkomunitas itu penting? Mas Darian? Ya, gimana Pak? Ya, kenapa berkomunitas itu penting menurut Mas Darian? Kalau saya Pak, pentingnya satu, kita bisa bersosialisasi dengan baik dan benar di masyarakat. Kalau saya sih gitu. Maksudnya Luar real ya? biasa. Nggak cuma di media sosial ya? Iya, nggak cuma di media sosial. Ya Oke. kalau kata Pak Samsul, kalau nggak kopdar berarti bot. Aduh. Ya. Jadi walaupun kita berkomunitas dan ya ada grup Telegramnya, ada sosmednya, ada Instagramnya, tapi paling afdol itu harus ketemu online. Harus banyak konferensi yang Paudian bikin, teman-teman OpenSUSE ID bikin, kita hadir, kita datang gitu kan. Mantap. Berkomunikasi. Yang itu relasinya jelas. Ya. Ya itu sih Pak. Selain pentingnya juga nambah rezeki, nambah saudara, itu sih asiknya. Nambah kerjaan ya? Nambah kerjaan juga ya. Mantap. Salah satunya. Oke. Pak Samsul gimana Pak? Oke, kalau menurut saya nyambung yang dari Pak Darian juga kalau ya biasanya kan orang kita ketemu ngobrol itu online gitu kan sebelum ketemu itu ini orang beneran bukan sih gitu kan
Iya. Ya. Cewek apa cowok gitu ya? Cowok terus apa namanya eh, kalau penting apa enggak berkomunitas, sebenarnya lebih ke kita butuh teman nggak sih gitu kan. Iya, iya, iya. Saya yakin sih tiap orang butuh teman gitu kan, butuh teman ngobrol, teman curhat gitu kan. Dan kalau kita punya teman ngobrol yang satu visi dengan kita atau satu punya minat yang sama dengan kita, pasti kan obrolannya akan seru tuh. Iya, iya. Jadi eh, dan ya pentingnya lebih ke itu sih, masing-masing orang itu kan beda-beda gitu kan. Iya, iya, iya. Terus kalau memang kita merasa butuh teman, ya kita perlu berkomunitas gitu. Oke, siap, siap, siap. Apalagi kalau baru putus ya Pak Samsul ya. Nah, alamat Jawabannya dari senior gitu ya? mana Pak? Jawaban dari senior emang gitu ya, panjang gitu, bijak gitu jawabannya gitu. Beda banget sama jawaban lu, Ki. Oke, Mas Arif Dermawan. Nah, ini kan dia udah kerja nih, Mas Arif. Saya tahu ceritanya tadi udah kerja, terus ngapain bikin komunitas? Kenapa dianggap komunitas itu penting? Ya karena saya juga masih butuh teman juga sih. Teman buat Kan teman buat itu. Ya, ya, ya. Ya, teman buat sharing saja sih Pak. Kalau komunitas itu ingin sharing ya bikin acara lah. Di Solo kan juga jarang-jarang event IT juga. Ya. Nah, jadi dari situlah. Siap. Mas Kuku gimana, Mas? Sebagai komunitas distro Linux paling besar di Indonesia. Oke. Sebenarnya kalau menurut saya ya komunitas itu ini secara umum ya, komunitas itu sebenarnya lebih ke relasi sih Pak. Jadi kita bisa bermacam-macam usia gitu. Ya, Dan itu bisa di komunitas apapun sebenarnya, nggak cuma komunitas Linux, ya betul. bisa di komunitas komunitas stand up comedy, Ya, komunitas tamu sangat. Nah, nanti biasanya kenal dengan berbagai macam orang nih, biasanya kita bisa misalnya ada tawaran pekerjaan, ya, nah tawaran macam-macam, nah itu sebenarnya lebih ke situ sih. ya, 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 ya. Jadi makanya Termasuk komunitas itu juga komunitas wota ya, Pak? relasi dan sosialisasi. Komunitas apa tadi? Delapan Pak. Wota. Komunitas Wota ya. Oh iya. Ya secara umum komunitas musik itu juga. Betul. Komunitas musik itu juga sebenarnya bagus. Jadi intinya karena apa? Kalau saya summary itu karena kebutuhan dasar manusia ya, bersosialisasi gitu. Terus kebetulan interestnya Ya, sama, ya udahlah kita merasa itu kayak seru gitu, kayak penting, terus ada manfaatnya juga, dapat kerjaan, dapat rezeki dari situ gitu. Secara umum gitu ya. Mantap. Iya Pak, betul Pak. Oke, nah ke Mas Nur, Mas Panji dan Mbak Ananda nih, yang komunitasnya itu komunitasnya berelasi sama kampus atau sekolah. Ada relasinya kan ya? Komunitasnya itu latar belakangnya awalnya dari kampus atau sekolah. Pertanyaan saya, sekolah atau kampusnya itu gimana perannya? Mereka mendukung nggak adanya aktivitas mahasiswanya atau siswanya itu dalam hal membentuk komunitas atau aktivitas komunitasnya? Silakan ke Mas Nur Arifin dulu nih. Oke, kalau yang saya rasakan pribadi sih, yang setuju hampir 75% ya dari skala 100%. Ya. Ya, rata-rata kalau dari pihak kampus sendiri, mereka ikut ke branding dengan acara-acara kita gitu. Gimana? Kan, ikut ke branding Oh, nama iya. kampus. Media promosi, Pak. Ya, nama kampusnya ikutan naik gitu ya. Berarti membantu ya. Iya. Iya. Lebih banyak ke situ ya. Terus
dengan adanya komunitas ini juga teman-teman khususnya mahasiswa Ya, yang biasanya kuliah pulang itu mereka punya wadah gitu. Jadi mereka yang teman-teman yang introvert itu ya. mereka kan pasti butuh kaum malang-alang gitu ya. Introvert. teman yang maksudnya benar-benar cocok yang sesuai dengan visinya mereka. Kan kadang di kampus ada orang pasti cari teman sepemikiran gitu kan susah. Nah, dengan adanya komunitas ini lebih bisa mewadahi mahasiswa-mahasiswa, terus beberapa dosen bahkan juga ikut gabung di sana juga. Oh ya, ya. Nah, kan dosen itu ada yang namanya sertifikasi dosen. Nah, itu kan ada pengabdian masyarakat. Ya, ya. Nah, kalau setiap kali kita bikin acara itu pasti banyak sih dosen-dosen yang gabung. Ya ada juga yang niat gabung ngisi materi. Ada juga yang sekedar gabung ambil dokumentasi terus diupload ya ada. ya kita saling membantu Nggak lah perlu ya. disebut ya, nama dosennya nggak perlu disebut ya. Nama dosennya. Biasanya dipalakin ya sama anak. Iya. Ya kalau mau ikut bayar ya, dulu Pak. ya sudah siapa lah gitu. Tapi secara umum kampus mendukung ya. Iya, secara umum mendukung. Karena sama-sama diuntungkan lah gitu maksudnya. Ya. Ya, kita banyak pakai fasilitasnya kampus. Iya. Kampus butuh rebranding ke masyarakat gitu Iya, sih. ya, siap. Terima kasih. Mas Panji, gimana Mas? Jawabannya sama kayaknya Pak. Ya. Widih. Jadi ya itu sih Pak. Cuman bedanya dulu kenapa ada komunitas kan kalau di Scan sendiri berdirinya itu buat mewadahi orang-orang dulu yang pengen kerja. Jadi kan jaringan itu satu bidang kalian tersendiri yang kalau misalkan nggak ada wadahnya pasti kerepotan. Iya, betul. Jadi dulu awalnya idenya dari situ sih. Kalau saya sekarang dulu ceritanya cuma nyari tempat tidur sih Pak. Karena kan iya Pak, kuliah kan gitu capek ya? Pak. Dulu saya tidur di dekatnya parkiran dimarahi satpam Pak. Jadi saya cari tempat ruang UKM yang enak gitu Pak. Oh, ya. Jadi motifnya bikin UKM untuk tempat tidur ya. Ya, Menarik juga sih. ya nggak suruh ya juga sih Pak. Iya, iya, iya. Ya, selain itu juga sering ditarget juga sih Pak buat harus ngadain event karena hidupnya sebuah komunitas atau UKM itu juga dari orangnya Pak. Kalau misalkan namanya ada tapi orangnya nggak ada yang berkegiatan itu yang jadi masalah sih Pak. Ya. Berapa orang aktivisnya sekarang di Scan? Nah uniknya kalau UKM itu gini Pak. Gimana? UKM-nya teknis Pak ya, Iya. tapi orang teknisnya malah sedikit biasanya Pak. Oh, iya, iya, iya. Ya, jadi setiap angkatan itu biasanya anak-anak yang memang punya minat di bidang jaringan Iya. itu kalau dibandingkan itu nggak sampai separuhnya Pak. Cuman lainnya dalam berorganisasi seperti event punya bakat-bakat apa tuh bibit-bibit kayak gitu itu Pak. Iya, berarti orang-orang apa istilahnya organizer gitu ya, orang-orang Iya, manajemen Pak. gitu yang malah ikutan, malah antusias ikutan di UKM ya. Iya. Oke. Biasanya kalau mahasiswa juga ada motif cewek sih, Pak. Iya sih Pak. Bener ya? Ada nggak? Iya gitu Pak. Bener nggak itu? Saya jadi kenal anak Bandung Pak. Wah, Saya sampai belajar bahasa Bandung loh Pak. Bahasa Sunda gitu. Sekarang misalnya entar itu aja. oke, mantap, siap. Mbak Nanda, gimana Mbak Nanda? Inspiratif sekali ya. Oh, alhamdulillah peran sekolahnya ya, Iya. karena di sini SMK. Ya, Dulu pas saya masih SMK pernah ngadain beberapa event. Salah satunya pernah ngadain juga Open Success Release Party 42.3 kalau nggak salah 2017 itu pernah ngadain juga. Dan alhamdulillahnya itu sekolah juga dukung sih, misal tempatnya bisa disediain, terus fasilitasnya bisa dipakai. ya, Terus untuk kayak pertemuan mingguan gitu
juga boleh-boleh aja, kayak labnya akses wifi itu boleh-boleh kayak sejauh buat belajar tetap terus didukung, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Gitu sih Pak. Siap, siap. Jadi intinya sekolah atau kampus itu mendukung asal siswa mahasiswanya tuh ada beneran ada aktivitasnya gitu ya, aktivitas bermanfaat. Betul Pak, betul. Oke, mantap. Balik lagi ke eh Glib Class Klim Linux Solo dan OpenSUSE. Pertanyaannya, bentuk-bentuk kontribusi di komunitas masing-masing itu apa aja sih? Yang apa yang udah pernah ada gitu ya di masing-masing komunitas. Mulai dari Mas Coco deh. Bentuk kontribusi ya. Ya, bentuk-bentuk kontribusi di komunitas sebenarnya- OpenSUSE ID. Itu apa aja tuh? Kalau di OpenSUSE pada umumnya secara umum sih ya standar sih Pak, translasi, kemudian Translasi ya? dokumentasi, jadi terus juga bantuan dokumentasi, terus juga release party. Oke, Terus translasi sama dokumentasi itu sekolah ke upstream ya, Mas Coco? Gimana? Bisa diulang translasi sama Halo Mas, dokumentasi? sorry putus-putus. Ya. Kalau translasi sama sama bantu dokumentasi itu kan ke project upstream OpenSUSE. Kalau translasi ya, kalau dokumentasi ini lebih ke kayak kita nulis di blog Oh, dalam iya, bahasa iya. Indonesia yang mudah diikuti oleh Oh, semacam oke, gimana Pak, siap. semacam. Siap, lancar. Sekarang lebih baik. Ya, Oke, lanjut. siap. Selain itu kayaknya ya yang paling gede mungkin bikin acara yang event-event keren itu sih Pak. Iya, bikin eventnya udah Konferensi, meetup, meet up, ya meet up rutin sama event tahunan itu ya, yang apa udah skalanya udah internasional itu ya. ya sama kita juga berusaha menggandeng komunitas-komunitas yang lain untuk apa? Ya kayak bikin acara bareng gitu. Ya, Nanti ya. mungkin habis kompeti kita akan ada mau bikin sesuatu sama kelas juga sih. Mantap. Berarti tetap Bocor aja begitu. oke. Apa acaranya? Masih rahasia. Oh, masih rahasia. Wah, Sudah ditungguin masih rahasia. Oke. Berarti Nanti setelah kompeti baru. mantap. Nunggu Spoiler agak dulu. reda dulu ya ini ya, pandemi ya. Iya. Siap. Biar acaranya nggak ketutup sama kompeti Pak. Oh iya. Kompeti duluan ya. Kelar, nah kita Mantap. Konfeti dulu Pak. kita akan Ntar- naik. Oke, ntar kita ikutan juga ya, biar numpang terkenal lagi. Bisa. Tinggal kontak kan. Oh, mantap. Apaan? Iya siap. Oke, Mas Arif gimana, Mas? Bentuk-bentuk kegiatan atau bentuk-bentuk kontribusi di Linux Solo gimana? Kalau kontribusi ya masih sedikit sih Pak. Kan juga masih baru. Ya, Ya mungkin dari kegiatan kita dari sejak awal sampai akhir Maret kemarin kan ya cuma kopdar, pengenalan Linux, terus awalnya itu ya banyak sekali yang belum kenal Linux juga sih. Terus ya kita ajari install Linux massal mungkin ya. pas awal itu, sama pengenalan itu apa itu LibreOffice. Dulu sempat waktu awal itu karena cuma LibreOffice di Solo juga ada, tapi waktu dulu itu belum terbentuk Linux Solo sih Pak. Ya. Tapi orangnya sama. Iya orangnya sama, orangnya dari situ juga. Ya. Tapi dengar-dengar gosip katanya Solo ini mau diajak dua komunitas besar mau bikin event besar juga ya akhir tahun. Hah? Aku ketawa. Berarti ini ada event besar lainnya juga ya di Solo ya nanti. Gimana Pak? Putus-putus. Oke, sorry. Bakal ada event besar juga nanti di Solo. Iya, katanya ya akhir tahun kan Pak. Akhir tahun ya. Oke, mantap.
Pak Samsul gimana Pak? Bentuk-bentuk kontribusi di Klim. Oke, kalau iklim ya sebenarnya secara umum sih di berbagai komunitas mirip ya. Ya sebagai pemateri, sebagai pemateri daring maupun luring ya. Kalau yang luring kan ngedabrus itu kan. Ya. Kalau yang daring itu yang sekarang ini kemarin kita bikin online juga, ngedabrusnya dibikin online. Terus sebelumnya beberapa kali Klim pernah bikin juga program gitu. Ya. Terus kalau ini menurut saya sih salah satu bentuk kontribusi ke komunitas yang paling simple itu kayak datang gitu di acaranya komunitas. Jadi kita bikin acara, teman-teman datang. Menurut saya sih itu udah salah satu bentuk kontribusi sih Pak. Ya. Karena ya sempet sih ngedabus keberapa itu yang datang saya sama pemateri sama temannya pemateri sudah Pak. Cuman 2 orang, Iya. tapi tetap jalan. Ya akhirnya ya ngobrol aja sih sebenarnya. Jadi kalau menurut saya datang di acara komunitas itu udah termasuk salah satu bentuk kontribusi sih. Iya, datang dan kalau ada bayar tiket, bayar tiketnya gitu ya. Kalau ada donasi Iya, Pak. donasi gitu ya. Iya betul Ya. karena tidak ada kesan tanpa kehadiranmu ya. Nah, ya Jadi, betul, Pak. kan gimana coba Pak, di TV aja tuh penonton dibayar loh Pak. Oh iya benar Iya, siapa? iya, jadi ada penonton bayaran kalau di Iya, kalau ini penonton disuruh bayar ya. Itu gimana nggak kontribusi Pak? Tapi kan bioskop juga gitu konsepnya Ki. Kita Oh, datang iya. dan bayar gitu loh. Sama seminar-seminar motivasi juga gitu kan. Iya. Oke, lanjut Mas Darian, gimana Mas? Halo Mas Darian, gimana Mas? Kelas nih termasuk yang lama nih, kok komunitas lawas nih, kayaknya banyak banget ininya nih. Untuk kontribusi ya macam-macam sih Pak, hampir sama semuanya ya kan. Cuman kalau di kita yang pasti kita punya juga pelayanan mandiri kayak repo kita punya, Ya, repo ya, story ya, ya ya. kan, yang menampung beberapa distro upstream mulai dari OpenSUSE, Debian, Ubuntu, CentOS. Ya, Kemudian kita juga turut aktif di panitiaan konferensi ya, OpenSUSE conference kemarin, terus yang terakhir IOID, ya. ya, OpenStack, OpenStack ya. kemudian juga terjemahan, Ya. translasi. LibreOffice Awalnya ya? kita sudah aktif di LibreOffice, kemudian kemarin sama Mas Umam memberanikan diri untuk yang Ubuntu ya. Mantap. Nah, itu sih beberapa kegiatan yang berusaha kita aktifkan, walaupun ya kalau ngelihat pematerinya ya kamu lagi 4L semua. Ya. Tapi Ya mungkin harap gimana Pak? ya tapi konsisten ya, maksudnya Ya. walaupun dia lagi itu tetap dia konsisten gitu. Ya betul. Ya. Harapannya juga turut senang ada komunitas KPLI baru ya kayak Klim, kemudian ada KLJ Jember, Ya. kemudian ada Paguyuban Bandung Solo. Iya. Keren lah menurut saya. Ya. Dari sekian lama kita berkomunitas ya, mungkin tahunnya dulu Klim, Class, terus apa sih ya? Ya mungkin yang terkenal di sosmed itu sih, Iya, Bangon, iya, ada iya, OpenSUSE, kemudian ada Ubuntu Indonesia juga. iya. Ya itu sih Pak menurut saya. Siap. Semoga makin banyak orang-orang baru, makin banyak talent baru Iya. di komunitas. Amin. Makin banyak cewek-ceweknya. Wah iya, nggak cuma cowok. Jangan cuma Mbak Iya, Ananda aja. Ini mbak-mbak ini mbak. Iya. Oh siap. Mbak-mbak yang dianggap mas-mas. Mbak Ananda, Mas Ananda, Mbak Radia. Ki, gimana Ki menurut lo Ki? Kontribusi di komunitasnya apa aja? Di Glip nih Pak. Ya, di Glip. Kalau
Pokoknya kayaknya yang tadi disebutin tuh semuanya tuh Glik pernah lakuin, Pak. Oh, tapi di zaman presidennya bukan lo kayaknya tuh. Ya, Pak. Ya, kontribusi yang udah disebutin itu pernah dilakukan di GLIP di zaman presidennya Iya. bukan lo. Iya, Pak. Kontribusi saya tuh ini, Pak, ada hadir di grup telegramnya aja, Pak, gitu. Oh iya, itu juga udah. biar tetap masih ada, nggak mati gitu. Iya, apa nggak di delete sama Telegram ya grupnya. Iya, Pak. Oke. Ya, tapi selain yang itu juga ada sih, Pak, program-program lain sih. Iya. Kayak saya nggak tahu sih di komunitas lain. Kalau di grup itu ada dulu nih, Pak, ada Glip Goes to School gitu, Pak. Iya. Terus yang dimana Glip itu dia mungkin kayak bikin kelas tapi dia di sekolahan gitu, Pak. Iya. Dengan tema-tema yang lebih umum gitu, Pak. Misalnya kayak pengenalan lisensi, terus pengenalan GNU Linux gitu. Iya. Oke. Banyak lah pokoknya, Pak. Banyak tapi ketahan pandemi ya. Jadi lo belum Iya, Pak. ada aktivitas lagi ya. Iya. Ini tapi juga beraktivitas dong, Pak. Udah beraktivitas, komnya. ikutan gerak dari rumah. Yoi. Oke, buat Mas Nur, Mas Panji sama Mbak Ananda nih. Menurut Anda semua itu gimana sih peran pemuda, penting gak sih peran pemuda di komunitas gitu? Ini sebagai mewakili anak muda juga ya. Bicara ke anak muda yang lainnya. Mulai dari Mbak Ananda deh. Gimana, Mbak? Peran pemuda ya. Peran anak-anak muda lah, ya. Penting sih, soalnya apalagi yang pemikiran anak muda sekarang itu kan beda ya. Kayak mau diajarin kayak pelajaran sekolah kan susah nangkep lah daripada yang zaman yang dulu gitu, maksudnya. Iya. Apalagi terus juga kalau kita ngadain pertemuan mingguan biasanya pas dulu itu cara menyampaikan, misal yang presentasi itu bapak ibu guru sama yang nyampain sama sesama teman sendiri itu juga beda responnya gitu. Iya. Lebih kadang antusiasnya beda. Terus Iya. kalau nanya ke anak muda itu nggak sungkan karena sesama umurnya gitu sih. Iya. Berarti penting ya. Penting, Pak. Anak muda ngobrol sama anak muda itu lebih nyambung dibanding misalkan orang tua yang udah jauh, karena pergaulannya udah jauh gitu. Iya, betul, Pak. Walaupun maksudnya sama-sama baik gitu ya. Iya. Oke, Mas Panji gimana, Mas, komentarnya? Ya, Pak. Ya, kalau pemuda ke komunitas itu menurut saya juga penting sih, Pak, karena dari sisi saya komunitas itu salah satu cara seseorang untuk mengejar ketertinggalan, Pak. Contoh, Oke. dulu saya pernah ikut eventnya Klim, Pak. Waktu itu salah satu kampus Ya. itu eventnya terbuka, tapi waktu itu saya kagetnya ada satu anak, Ya. dia anak SMK datang Ya. nyoba bikin CRUD di PHP, Ya. tapi dia ngoding langsung di dalam VM. Ya. Jadi ngoding hitam putih. Dan waktu saya tanya, lu kenapa pakai kayak gitu? Ya. Kepingin, Mas. Jadi kayak kalau pemuda gabung ke komunitas, selain menggerakkan komunitas itu sendiri, Ya. pemudanya sendiri dapat masukan gitu, Pak, dari komunitas yang enggak dia dapat dari tempat lain Iya, gitu, Pak. iya. Jadi ada dua arah ya, maksudnya pemudanya sendiri bantuin komunitas, pemudanya sendiri jadi apa istilahnya, nambah skill lah gitu ya, Iya, Pak. boleh dibilang gitu. Jadi feedbacknya dapat gitu, Pak. Iya, siap. Mas Nur, Kalau peran Pak pemuda Gubernur di gimana, Pak Gubernur? komunitas, sebenarnya ya penting banget sih, Pak. Soalnya kan kita tahu lah orang-orang yang senior itu birokrasinya pasti panjang. Ya. Nah, kalau orang pemuda itu apalagi kaum rebahan ini kan pasti pengennya cepet gitu.
Ya, Saya sekali. jadi saya yang eh, kemarin waktu di acara IUID itu Ya, kan rata-rata pemuda semua tuh yang datang. Nah, ya, mereka kan pasti semangat sampai malam-malam ya, pasti dikerjakan. betul, betul, betul. Ya, rata-rata sih pemuda sekarang banyak yang semangat sih kalau yang niat-niat. Ya, Yang saya lihat kan banyak orang yang niat-niat sih gitu. Ya, perkumpulan saya juga pemuda-pemudanya keren-keren. Ya, lebih semangat sih sebenarnya. ya, ya, ya. Jadi penting pemuda itu perannya di komunitas gitu ya. Oke, kita mau bikin acara tanggal 18 April 2020. Nama acaranya konpresi pekerja TI, itu bagian dari penggalangan dana untuk pihak-pihak yang terdampak eh, wabah COVID-19. Dana yang masuk udah lumayan banget. Kita cek kemarin, sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 4 ya, tanggal 4 udah 20 jutaan lebih, alhamdulillah. Mudah-mudahan sih nanti juga banyak yang bisa hadir gitu. Nah, saya lihat kalau di list agenda, karena ini kan ada seleksi ya, dari berapa 50-an lebih kayaknya, 50-an lebih acara, 50-an lebih judul itu diseleksi sama teman-teman komunitas juga. Ada 13 komunitas saat itu, sekarang komunitasnya udah nambah lagi. Dan terpilih yang penyaji-penyaji yang daftarnya udah ada di agenda gitu ya, di web, di agenda. Nah, beberapa di antaranya dari komunitas-komunitas Mas semua, Mas dan Mbak semua, bahkan Mbak sama Mas sendiri yang saya lihat itu ngisi. Boleh dong diceritain nanti mau bahas apa gitu ya. Mulai dari siapa dong nih? Saya lihat sih ada Pak Samsul. Pak Samsul nanti mau bahas apa di acara itu? Workshop ya bentuknya? Iya Pak, bentuknya workshop. Ini alat ini kan GitLab itu kan sebenarnya kerjaan saya sehari-hari gitu Pak. Iya. Jadi ya saya pengen supaya saya bisa nambah ilmu juga gitu dengan ngadain lomba karya seperti itu. Ya. Kan otomatis saya harus belajar juga kan. Ya. Jadi supaya apa yang jadi kerjaan saya sehari-hari itu bisa bermanfaat untuk orang lain juga gitu. Orang lain juga bisa belajar hal yang sama gitu. Siap. Itu nanti apa yang akan dibahas di sana? Yang akan dibahas karena loka karya ada praktek nanti instalasi, terus integrasi GitLab dengan kayak misalkan nggak sampai banyak sih integrasinya. Okay. Kayak deploy runner juga bagaimana nanti seperti apa, terus mungkin mudah-mudahan sih waktunya cukup, akan ada implementasi CI/CD yang simple gitu. Okay. Jadi dengan instance GitLab yang sudah kita setup gitu. Siap. Dari Klim ada lagi selain Pak Samsul yang isi? Dari Klim nggak ada kayaknya. Pak Samsul aja ya? Dari Oke. Klim saya. Siap. Mas Nur ngisi juga ya? Kalau dari komunitas saya ada 4 sih Pak. Ada 4 ya yang lolos ya? Ya. Apa aja tuh? Bisa Dua ceritakan? ngisi IoT, satu ngisi desain, sama satu ngisi platform buat daring. Siapa aja Mas nama-namanya? Kalau saya ngisi IoT, Ya, Mas Nur ngisi terus apa? ada Muhammad Husnul Hakim, itu nanti dia ngisi terkait dengan packaging buat peralatan-peralatan IoT itu. Iya. Terus Muhammad Irfan, dia ngisi sebenarnya kayak sharing sih itu. Ya. Nanti kan pengalaman migrasi dari Adobe Family ke yang biasanya pakai di cracker gitu. Iya. Sekarang Inkscape. Mantap. Terus sama Pak Aryo Nugroho. Iya, Pak Aryo yang ngisi juga ya. Ya, Pak Aryo Nugroho nanti ngisi platform buat belajar online. Oke. Mas Nur sendiri apa yang mau dibahas nanti?
Kalau saya nanti rencana karena itu 60 menit ya, jadi nanti pengenalan protokol MQTT, terus dasar-dasar setting dan install platform itu di server, terus sedikit demo dari alat yang nanti bisa dibuatkan juga dashboard berbasisnya web gitu. Oke. Tapi ini kayaknya materinya kekinian ya. Saya nggak ngerti sih, tapi kayaknya keren gitu. Kekinian ya. Yang saya lihat di yang daftar untuk materi IoT masih sedikit sih Pak. Masih sedikit. Oke, nanti kita lihat, mudah-mudahan sih di sini banyak ya. Saya kemarin ambil IoT itu. Oke, siap. Terus Mbak Ananda ngisi juga ya? Iya Pak, alhamdulillah. Iya, ada dua lagi saya lihat. Iya betul. Itu ngisi 1 jam sebelum ditutup, tiba-tiba ada nemu GitHub di submit, ternyata keterima, alhamdulillah. Oke, apa aja yang nanti yang mau dibahas? Bahas itu Pak, di yang sesi penyajian itu bahas web scope, itu buat monitoring Docker sama Kubernetes. Ya. Terus yang di sesi kilat itu ngisi logi Docker, itu buat monitoring Docker juga lewat terminal tapi basisnya UI gitu. Oke, ini materi kekinian juga ya? Ya, yang ringan-ringan aja. Oh, ringan-ringan ya, mudah-mudahan sih ini. Oke, Mas Coco ngisi juga Mas? Kebetulan ngisi juga Pak, Iya. materi hore-hore. Iya. Apa yang mau diceritain nanti? Ya itu standar sih kan materi hore-hore. Genome 336 yang baru rilis Iya. kemarin. Ya. Genomenya Kebetulan code-nya pakai nama Indonesia. apa nama ininya? Jadi sekalian mempromokan. Oke. Genom ini kan dipakai di kayaknya sekarang di default di hampir semua distribusi Linux ya, di OpenSUSE, di OpenSUSE, di Red Hat, di Fedora, kayaknya Ubuntu juga bahkan pakai Genom lagi kan sekarang. Ya Ubuntu Ya. juga, Ubuntu Fedora. Ya. Dari OpenSUSE ada lagi yang ngisi? Ada S2 pengenalan Podman kalau nggak salah. Iya. Terus ada Pak Didit juga, itu Iya, Pak Didit ya. Cockpit. Oke. Siap. Juga ada Pak Aftian kalau nggak salah. Pak Aftian Pak itu Aftian, tentang ya. aksara Nusantara. Iya. Oke. Yang lain ada lagi yang ngisi dari komunitasnya? Nggak ada ya? Dari kelas Dari kelas ada ya? Kelas ada Pak. Mas Darian, siapa? Yang dari kelas tuh terakhir si Manuel. Oh Dia iya ngomong Mas Novi. tentang, iya, Emmanuel Ronaldo dia ngisi tentang Git, Iya. penggunaan Git, branching Git yang Iya. baik di Iya. software development. Satu lagi si Anika Apa tadi? Muhammad Andika Prasetya. Ini dia IoT platform juga sama kayak Mas Arifin, tapi saya nggak tahu materinya bedanya apa. Iya. Cuma kalau yang sama Mas Arifin ada materi MQTT protokolnya juga, mungkin berbeda lah. Oke. Nah, Siap. kalau dari kelas 2 itu Ya. sebenarnya saya mau ngisi tapi belum dapat topik yang menarik. Ya. Jadi saya moderator aja nanti. Mantap. Mas Arif, Mas Panji, Mas Rizky, ada komunitasnya yang ngisi juga nggak? Alhamdulillah Pak, kalau Glip mah. Nggak ada. Tapi nanti bawa masa ya. Ya, Nanti bawa masa ya. Oke, sekali lagi terima kasih semua teman-teman ya. Udah bersedia ngelola bareng kegiatan gerak dari rumah. Terus saya lihat beberapa teman-teman dari komunitas teman-teman juga udah ngirimin donasi juga, kontribusi jadi pengisi materi, penyaji. Kita tahu pemateri juga nggak dapat imbalan apa-apa.
beberapa juga jadi panitia, jadi penyelenggara. Kita juga masih perlu personil penyelenggara tahu, cuman belum banyak yang daftar gitu yang minta gitu. Tapi beberapa udah jadi panitia. Saya mewakili keseluruhan komunitas gerak dari rumah ini mengucapkan terima kasih. Makasih juga udah mau kongkow malam ini. Ya Pak. Mengganggu waktu malam minggunya. Ya Pak, terima kasih juga udah kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa ngasih manfaat ke pihak yang membutuhkan. Gitu. Amin. Amin. Oke, makasih ya semua. Ya Pak. Ya Pak. Oke, siap Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ntar videonya saya upload. Makasih. Ya Pak.